Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW kalau kedatangan seseorang yang ke masjid misalnya, kemudian minta bantuan, maka beliau menghadap kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Nah ini teman-teman sekalian kita coba korek dulu ilmunya di sini. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW memberikan peluang dan penjelasan kepada kaum muslimin, kesempatan buat mereka agar beramal saleh. Sehingga setiap kali ada orang minta tolong, bantu segera. Ya. Jadi bagian daripada syariat Allah SWT. Yang kedua adalah, perlu difahami, bukan berarti Nabi SAW pada saat mengalihkan kepada para sahabat. Berarti beliau sendiri tidak melakukannya. Ya. Karena dalam beberapa riwayat yang lain, dijelaskan baginda Nabi SAW beliau kalau kedatangan seseorang yang minta hajat, beliau penuhi. Ya. Dan pada saat beliau sudah tidak punya, ya, baru beliau alihkan kepada orang lain. Ini salah satu poin yang sangat penting dalam potongan ini. Karena kalau orang hanya baca secara global, potongan kalimat aqbala ala julasaihi, beliau langsung menghadap kepada para jemaahnya, maksudnya untuk menyampaikan agar membantu orang yang sedang minta. Seakan-akan Nabi SAW tanda kutip sini tidak membantu, cuma beliau mengajak jemaahnya saja. Ya, ini keliru pemahamannya kalau seperti itu ya. Jadi yang benar adalah baginda Nabi SAW, beliau justru yang pertama mengeksekusi. Ya. Kalau masih ada memang dibutuhkan bantuan mungkin lebih besar yang dibutuhkan, maka barulah beliau SAW mengajak para sahabatnya. Banyak riwayat. Di antaranya pernah ada orang Badui yang datang lalu minta kepada Nabi SAW di depan para sahabatnya. Nabi SAW langsung berikan tanpa menunda gitu kan. Kemudian yang uniknya pada saat itu Nabi SAW tanya, apakah sudah cukup? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Ya. Jadi orang ini subhanallah secara zahir seakan-akan tidak sopan tanda kutip ya. Kok bisa? Dia sudah minta, Nabi kasih. Waktu Nabi tanya, sudah cukup? Dia bilang belum. Harusnya kan dia sudah cukup ya, sudah terima kasih gitu ya. Tapi subhanallah dia bilang begitu. Ya, sebagian ulama mengatakan karena memang hajatnya dia sangat mendesak dan tidak cukup. Ya. Maka para sahabat sempat marah. Nabi SAW mengatakan, baiklah. Kalau begitu, ikutlah kepada saya. Atau ikut dengan saya. Ikutlah orang itu ke rumah Nabi SAW. Di sini kita lihat ya, Nabi SAW tidak langsung suruh sahabat bantu juga orang ini. Nabi ajak dulu ke rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ambillah ini, ambillah itu. Sampai selesai Nabi SAW tanya, apa sudah cukup? Dia bilang, sudah ya Rasulullah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, perkataanmu yang terakhir ini yang baik. Sesungguhnya tadi kau telah mengucapkan kata-kata di depan sahabatku. Seakan-akan mereka menangkapnya kamu tidak berterima kasih. Tidak bersyukur gitu ya. Maka perlu saya sampaikan kalau saya akan mengajak kamu keluar sebentar di hadapan mereka. Lalu kemudian ucapkan apa yang kau ucapkan terakhir ini. Kata dia, baiklah ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguhnya tadi saudara kita ini pada saat dia meminta sesuatu dan dia belum terpenuhi hajatnya, mungkin seseorang di antara kalian merasa terganggu dengan jawabannya. Maka perlu kalian tahu kalau setelah kami panggil ke rumah kami dan kami berikan kebutuhan dia, maka apa yang dia ucapkan, dengarkanlah. Apa yang kau ucapkan saudaraku, dia mengatakan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba lihat, gitu kan? Dia sudah mengucapkan kalimat tersebut. Maka jangan ada seorang pun dari kalian yang membencinya. Jadi di sini kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW memang memenuhi hajat orang gitu. Pernah beliau dapat banyak sekali keranjang-keranjang kurma diberikan oleh para sahabat karena panen. Lagi musim panen kurma. Pada saat mereka mendapatkan, atau Nabi SAW mendapatkan panen-panen tersebut, orang-orang miskin berdatang, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku. Nabi SAW dikasih. Setelah dikasih semuanya, ya, setelah dipenuhi semuanya, ternyata masih ada lagi yang minta. Nabi SAW sendiri sudah nggak punya lagi, beliau kasih semuanya. Maka ada orang yang masih minta, kemudian Nabi SAW terdiam. Seakan-akan raut wajah beliau sedih. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat dan juga mertua Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, anda tidak punya kewajiban untuk memaksakan diri, anda sudah bantu tadi. Kalau orang minta lagi apa boleh buat, nggak bisa. Anda maksudnya coba bilang saja, bilang ada gitu. Maka Nabi
Nabi SAW diam saja. Ali bin Abi Thalib yang merupakan juga sahabat dan anak mantu Nabi SAW. Kalau tadi mertua Nabi, ini anak mantu Nabi. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, dia korek kantongnya misalnya 3 dirham. Dia keluarkan lalu dia taruh, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada sisa pada saya gitu, uang ini. Maka sedekahkanlah ke tempat yang anda sukai. Maka Nabi SAW tersenyum, lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Maksudnya, coba selama masih bisa beri. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, jangan pernah perhitungan kalau kita memberi di jalan Allah SWT. Itu kata kunci kesuksesan dan kekayaan. Itu penting digarisbawahi. Ya. Kalau anda mau dapatkan ikan paus, anda harus pakai kapal tanker yang besar. Nggak mungkin dengan kail yang kecil. Mau makin besar rahmat Allah, makin besar rezeki Allah, makin luas ya, diberikan oleh Allah SWT, maka kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak butuh sedekah kita, tapi kita yang membutuhkannya. Hanya Allah SWT akan menilai sesuai dengan kadar keikhlasan dan juga kuantitas yang kita keluarkan.